Ibu, kita sambut pujian ini dengan bangkit berdiri. Bapak Ibu masih tetap berdiri, masih semangat. Kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dia sampai terbenamnya, ku angkat malu
Puji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Syukur pada Tuhan pada pagi hari ini di pertengahan ibadah kami percaya bahwa bukan hanya sampai di sini, tapi Engkau mau berfirman bagi kami. Kami akan menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk firman-Mu yang akan membentuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah minggu pertama ya di tahun baru tahun 2021 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa melewati 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu mencekam ya. Dan ternyata sampai kita masuk di tahun ini ya, pandemi ini belum juga berakhir. Tapi biar kiranya ini tidak membuat semangat kita menjadi patah ya, sebab kehidupan kita
bukanlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita adalah kehidupan di kerajaannya. Sebab itu di tahun ini kita punya tema, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara bahwa kita harus mempersiapkan diri di tahun-tahun yang semakin dekat. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia datang akan membawa kerajaannya. Kerajaan Tuhan Yesus itu bukan kerajaan yang khayalan, bukan kerajaan abal-abal seperti yang pernah kita tahu ya di tahun 2 tahun terakhir ini juga sering sekali ada beberapa orang-orang membuat kerajaan, katanya kerajaan menggantikan kejayaan kerajaan Mataram lah dan sebagainya ya. Banyak orang teringat masa lalu dan ingin membangun kerajaan lagi ya, sampai mereka kumpulkan orang, invest, dan mereka diiming-imingi bahwa kalau mereka nanti kerajaannya mereka akan jadikan pejabat-pejabat di kerajaan itu ya. Demikian seperti yang terakhir Kerajaan Agung Sejagat ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu adalah kerajaan abal-abal ya, kerajaan yang nggak jelas. Karena apa? Karena memang kerinduan orang-orang itu harus ada satu kerajaan di mana yang memerintah itu adalah raja yang benar-benar raja yang adil. Ya, di dalam sejarah di dalam kepercayaan Jawa ya ada dikatakan Ratu Adil. Ya, Ratu Adil lah ratu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, ya, khususnya kita di Jawa dan Indonesia. Tetapi kali ini kita sebagai orang percaya kita belajar bahwa kita punya satu kerajaan, dan kerajaan ini bukan kerajaan pura-pura, bukan kerajaan bikinan manusia, tetapi kerajaan yang berasal dari sorga. Kerajaan yang berasal dari Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, yaitu kerajaan Allah yang sedang saudara dan saya nantikan. Bukan di bumi ini, bukan bumi yang sekarang ini. Kerajaan itu akan menggantikan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan Pak Eko pada minggu lalu bahwa kita itu harus cerdas secara rohani. Cerdas secara rohani itu nggak harus sekolah yang tinggi-tinggi, ya kan? Cerdas secara rohani, kita harus bergumul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mencerdaskan kita, yang membuat kita mengenal, oh ini loh, ini zamannya. Sudah tiba saatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Dunia ini, bumi ini gak nyaman untuk ditempati, saudara. Betul? Ya, tahun 2020, apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan? 7 bulan loh, 7 bulan lebih kita nggak bisa ibadah di gereja. Ya saya berharap pasti ibadah semua di rumah, ya saya harapkan. Ya demikian. Tetapi 7 bulan lebih kita hampir-hampir tidak ibadah di gereja, saudara. Apa yang kita dapatkan? Situasi mencekam. Di sana sini berita COVID-19, di sana sini berita yang menakutkan, berita yang menggetarkan kita. Saudaraku, hidup di dunia ini memang tragis. Dunia ini tragis, dunia ini bukan lagi tempat yang nyaman. Sebab dunia ini sudah rusak sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan dunia ini memang tidak bisa lagi kita andalkan. Hidup ini tragis. Yang pertama adalah bahwa setiap orang harus mati. Setiap orang harus menghadapi kematian. Dan yang kedua, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita dirusakkan oleh dosa sehingga kita tidak bisa lagi menikmati apa yang diciptakan Allah ini secara proporsional dan maksimal. Sebab manusia sudah berdosa. Lihat alam yang semakin rusak, ya kan? Hutan-hutan yang terbakar, manusia tidak bisa menjaga bumi ini. Sebagian bumi tidak lagi hijau. Terjadi polusi di mana-mana. Terjadi juga pencemaran akibat limbah-limbah industri, pabrik-pabrik, Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga kenapa kok dunia ini begitu tragis? Bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berakhir. Saudara dan saya akan berakhir pada saat Tuhan memanggil kita. Keluarga kita, ayah, ibu, anak, siapapun, orang-orang yang kita kasihi, sahabat, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, pada satu kali juga mereka akan pulang meninggalkan kita, atau kita pulang meninggalkan mereka. Tragis, ya kan?
Tapi kenapa banyak orang nggak bisa melihat situasi seperti ini? COVID-19 ini sebenarnya adalah situasi yang rentan. Kapan waktu itu kami bicara-bicara dengan Pak Cito ya. Sekarang orang tinggal kalau sudah tahu pernah berinteraksi dengan penderita COVID, tinggal panggil, kemudian dites positif, misalnya masuk rumah sakit. Dan kalau keluarga kita sudah masuk rumah sakit, tinggal satu ya saudara itu. Kalau sembuh, puji Tuhan bisa ketemu sama kita, iya kan? Kalau enggak, semuanya dengan protokol kesehatan. Bahkan keluarga saja untuk melihat, terakhir nggak mungkin, iya kan saudara? Ini rentan sekali. Kita pikir kemarin setelah hari raya keadaannya udah baik-baik saja. Ternyata ini ada gelombang kedua. Gelombang yang lebih parah lagi di Inggris ditemukan 10 kali lebih ganas daripada COVID yang sekarang sedang ada di Indonesia. Bapak Ibu Saudaraku, ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak layak lagi kita huni sebenarnya, karena kita nggak nyaman. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Kita ini sudah dikasih oleh Tuhan satu janji bahwa bumi ini bukan rumah kita. Rumah kita, tanah air kita, yaitu kerajaan yang disiapkan oleh Yesus Kristus. Dan dia akan datang menjemput saudara dan saya. Tapi masalahnya masih banyak orang Kristen gak siap untuk kedatangan Yesus 2 kali. Kenapa? Karena masih kegandolan dengan apa yang ada di bumi ini. Masih terikat dengan apa yang ada di bumi ini. Kita masih ingin menikmati dunia ini. Kita masih ingin nyaman. Dunia ini tragis, ini bukan rumah kita. Kalaupun kita pulang, kita harus pastikan bahwa kita harus masuk di dalam kerajaan. Memang seperti dikatakan Pak Eko kemarin, siap kalau dipanggil oleh Tuhan. Itu pertanyaan yang sulit. Kalau dibilang siap, ya siap. Kalau kita yang punya Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi juga satu sisi, coba apakah kita benar-benar sudah siap, benar-benar sudah hidup kudus, sempurna, tidak bercelah hidup dalam kebenaran? Apakah kita sudah memperbaiki diri kita? Apakah kita sudah berubah dari cara hidup kita yang lama? Yuk sekarang saya mengajak kita membuka di dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan nyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan itu tidaklah mudah dan bukanlah perkara yang main-main. Banyak orang lebih berat mempersiapkan dirinya, kecukupan dirinya di dunia ini daripada mempersiapkan dirinya kelak untuk masuk kerajaan Allah. Kita ini dipersiapkan Allah. Berarti yang kita pikirkan, konsentrasi kita, fokus kita adalah kepada Tuhan, kepada kerajaannya. Jadi di sini katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan rata-rata kita sudah dibaptis ya. Baptis itu kan tanda kita memproklamasikan bahwa aku percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Itu mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Manusia lama ini sudah mati. Kita ada dalam apa? Sebagai manusia baru. Itu artinya kita ini manusia baru. Di bawah nanti ada judulnya manusia baru. Manusia yang sudah dipersiapkan untuk menerima kodrat ilahi, menjadi sama seperti Yesus. Kita diproses ya. Sebab itu, sebagai manusia baru, manusia yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Amin. Perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara mengenai kekekalan, mengenai kerajaan Allah. Paralel dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu perkara-perkara kerajaan Allah dan kebenarannya.
jelasnya. Hidup dalam kebenaran Allah. Banyak orang yang berpikir ikut Tuhan itu supaya dia diberkati. Ya. Gak salah kalau Tuhan memberkati kita, atau kita anak-anaknya, ya kan. Tetapi pernahkah kita berpikir ikut Tuhan itu supaya kita belajar hidup berkenan seperti Tuhan Yesus? Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita menjadi sama seperti Kristus, nanti pada saat dia datang yang kedua kali, kita itu dipermuliakan. Kita itu memerintah bersama dengan Yesus, Bapak Ibu. Banyak orang yang gak mengerti. Ya, menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, yang penting datang ke gereja, melayani. Tapi yang terpenting di dalam hidup ini adalah bagaimana kita meneladani Kristus, hidup sebagai garam dan terang. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus membangun karakter kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, COVID-19 ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita harus semakin membenahi diri kita. Apa yang kurang dalam diri kita? Karakter seperti apa yang Tuhan sebenarnya ingin kikis di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini tragis. Sebab itu Tuhan menuntun kita, orang-orang percaya, di dalam jalan kebenaran, supaya kita dapat memiliki kehidupan di dunia yang akan datang, kehidupan yang sudah disiapkan. Kalau dia datang dengan kerajaannya, kita dikatakan dalam kitab Wahyu, kita memerintah bersama-sama dengan Allah. Kita itu menjadi keluarga kerajaan Allah, saudara. Keluarga. Saudara kalau tahu sekarang keraton Jogja, ya kan? Beda nggak keluarga kerajaan dengan rakyatnya? Beda. Keluarga kerajaannya keluarganya sultan, ya kan? Keluarga anak, cucu, cicit semua ya. Itu namanya keluarga kerajaan. Saudara dan saya ini dipanggil Tuhan. Gereja itu diri kita ya, bukan gedungnya ya. Saudara saya ini disebut gereja. Gereja Tuhan itu akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Kita itu berarti keluarga kerajaan. Amin. Sebab itu kekristenan yang ditawarkan itu bukan hanya kamu percaya masuk surga. Agama lain juga mengajarkan masuk surga, ya kan. Tetapi di dalam kekristenan diajarkan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Apa mungkin Tuhan menjadikan kita keluarga kerajaan Allah kalau hidup kita gampang-gampangan aja di bumi ini? Kehidupan kita biasa-biasa saja. Kesalehan kita bukanlah kesalehan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Banyak orang baik, tapi Tuhan inginkan kita lebih dari baik. Tuhan inginkan kita sempurna. Amin. Sebab itu dikatakan kita mengasihi tanpa syarat. Sekalipun orang jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Tapi kalau kebaikan yang standar, kamu baik padaku, aku baik padamu. Betul? Tetapi kekristenan mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, berdoalah bagi orang yang menyakiti hatimu. Karena standar kita adalah standar kesempurnaan seperti Yesus. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang bisa memerintah bersama dengan Yesus. Saudara, di pemerintahan kita Indonesia, Pak Jokowi milih menteri-menteri. Tapi kalau yang gak sehati, gak sepikir sama Pak Jokowi, pasti akhirnya apa? Akhirnya diganti, ya kan, reshuffle kan. Selain reshuffle ternyata ya ada yang korupsi, ada apa kan? Tuhan juga akan memilih orang-orang yang memerintah bersama dia itu harus sehati, sepikir dengan Kristus. Dia nggak mungkin mencari orang-orang yang kesenangannya bumi ini. Orang Kristen banyak masih mengandalkan dunia ini, saudara. Yang gandolin kita nggak siap untuk dipanggil oleh Tuhan itu sebenarnya apa? Sebenarnya dunia ini indah. Kita itu pengen bercita-cita seperti orang kebanyakan, tetapi kekristenan mengajarkan kita seakan-akan hidup kita ini gak wajar, saudara. Apa yang diinginkan oleh dunia ini bukan lagi menjadi keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya saya kalau ditanya siap mau dipanggil oleh Tuhan, ya satu sisi saya siap, tapi satu sisi saya mikirnya apa? Ya saya juga ingin saudara menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan sungguh-sungguh, karena saya juga adalah manusia yang lemah, saya juga belum sempurna. Kita semua
semua ingin berubah. Kita ingin benar-benar Tuhan melihat kita. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang, wah sabaslah engkau wahai hambaku, mari masuk dalam sukacitaku. Senang ya Bapak Ibu ya. Waktu kita datang kita disambut dengan luar biasa. Kalau kita datang dipanggil oleh Tuhan, kita sendirian. Saya nggak bisa mengandalkan Pak Eko suami saya yang begitu mengasihi saya. Saya nggak bisa mengandalkan anak saya yang begitu mengasihi saya. Saya akan datang sendirian dan saya hanya mempersiapkan saya ketemu dengan wajah Tuhan. Hanya itu. Sebab itu selama di dunia ini kita itu punya orang-orang yang dikasihi. Mari kita kasihi mereka selama kita masih ada di dunia ini. Kasihi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Didik mereka dalam kebenaran firman. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendidik, ya, termasuk saya, kok kita tidak mendidik anak-anak kita dalam kebenaran firman, kita mengkhianati mereka. Kita belajar firman supaya kita menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah, tetapi anak kita sendiri tidak kita didik. Sebab itu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Kita benahi diri kita, apa yang kurang. Saya kalau menghadap oleh Tuhan, saya masih banyak lagi, masih banyak sekali kelemahan. Saya masih kadang-kadang kurang sabar. Saya masih kadang-kadang mau marah. Ya kadang-kadang nggak mau terima itu, nggak terima ini. Tuhan, tolong saya selama saya masih ada di dunia ini, Tuhan yang membantu saya. Persoalan masalah kita itu sebenarnya cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berkarakter seperti Kristus. Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang mati akan dibangkitkan, orang-orang yang masih hidup juga akan diangkat. Saudara dan saya akan ada pertemuan di udara, bertemu dengan Sang Raja, ya, saudara. Pengabdian kita sebenarnya sekarang adalah pengabdian kepada kerajaan itu, kerajaan yang memang belum nyata secara fisik ya. Kerajaan itu hanya kita rasakan di dalam hati. Ya, berkat kerajaan itu adalah damai sejahtera, sukacita, itu adalah berkat kerajaan Allah. Tetapi berkat kerajaan Allah secara fisik itu akan dinyatakan waktu Yesus datang yang kedua kali. Kerajaan ini seperti ini, bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dilihat, bukan alam roh, saudara. Kalau saudara meninggal, memang kita masuk di dalam alam roh. Tapi pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan digantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Dan akan digantikan dengan langit baru, bumi baru, kerajaan Allah di mana Yesus memerintah sebagai raja, saudara dan saya. Saudara, sebenarnya janji ini luar biasa, tetapi seringkali kita lupa. Kita lebih berat dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara, mulai sekarang mari kita fokus, mari kita konsentrasi, pikirkan perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Saya sudah berkomitmen dalam hati saya, Pak, nggak usah mikir macam-macam. Yang penting bisa makan 3 kali sehari, cukup semua. Kalau Tuhan berkati fasilitas-fasilitas lain, puji Tuhan. Pakai semua apa yang lebih berkat kita untuk memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena nggak ada gunanya saudaraku. Kita seperti yang kemarin ya, berita bukan tentang dokter sukses, umur 38 tahun sudah jadi dokter terkenal dengan punya klinik. Tapi toh kesuksesan itu ya pada saatnya ya berakhir juga, ya enggak? Kayak manapun kita hebatnya, ganteng, cantik, gagah, kaya, seperti apapun semua akan berakhir karena tidak ada yang abadi di bumi ini. Tetapi yang pasti itu adalah kerajaan Allah. Kenapa kita sulit untuk memikirkan yang pasti? Yang kita pikir yang nggak pasti-pasti. Orang kalau menghadapi yang namanya masalah itu boleh di situ aja masalahnya nggak selesai. Saya juga adalah orang yang ada masalah juga. Tapi kalau saya konsentrasi kepada masalah, maka saya akan jatuh, saudara. Bagi saya masalah itu nggak apa namanya. Kalau nggak penting ya penting juga ya, kita ya ingin ya semua masalah kita juga ada solusinya. Tetapi bagi saya begini, masalah itu boleh selesai atau enggak, karena itu nggak pasti. Kalau Tuhan tolong ya puji Tuhan. Kalau enggak pun saya harus tetap bersabar dan konsentrasi saya tetap harus belajar untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang terpenting, itulah yang pasti. Pada satu kali ada seorang ibu datang sama saya, cerita semua masalahnya diceritakan sama saya. Saya sampai bingung, saudara ya.
masalahnya pelik sekali, mau dikasih solusi apa? Tapi saya hanya mempersiapkan diri, yang penting saya dengarkan. Kalaupun saya beri firman Tuhan, biasanya orang-orang seperti saya mengatakan, sudah gue kok, sudah saya sudah sungguh-sungguh, sudah berdoa. Saya cuma katakan kepadanya, Bu, hidup ini memang gak lepas dari masalah. Tapi ingat, apapun yang terjadi kita harus tetap fokus sama Tuhan. Lebih dekat lagi hidup dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bersabar, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati, mengasihi orang-orang yang sudah menjolimi dan sebagainya. Arahkan hati tetap hanya kepada Tuhan. Udah dekat sama Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya andalan. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, hanya Tuhanlah milik kita satu-satunya. Kalau kita dipanggil Tuhan, ya kita cuma punya Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan tiba-tiba, semua masalah kita tinggalkan kok, betul? Masalah kita tinggal bagaimana kita menghadapi Tuhan. Kita udah siap enggak? Selama ini sudah membangun hidup benar enggak di hadapan Tuhan? Saya enggak banyak harapan, saudara. Harapan saya cuma, Tuhan, kuatkan aku menghadapi tahun-tahun ini. Kuatkan aku menghadapi tahun 2000 ini. Tolong, di depan kita nggak tahu. Kata Pak Eko, seperti tembok. Kita nggak bisa lihat, tapi apa yang terjadi hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal, Tuhan berikan kekuatan. Berikan kemampuan menjalani hari-hari. Dunia bukan rumahku. Memang saya mau bersiap-siap ke sana. Bersiap-siap pulang, bersiap-siap menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan sampai dunia ini membuat kita tergelincir, meleset. Sasaran kita itu adalah kerajaan Allah. Tapi kalau kita nggak fokus, kita bisa tergelincir, kita bisa meleset. Ada satu, bukan cerita ya, ini kisah nyata kan Bapak Ibu. Tahun 2013 bulan April ada pesawat Lion Air ya yang jatuh di laut ya, di bibir pantai, masih ingat ya? Lion Air ya, dan mengangkut 101 penumpang ya. Saudara, lucu sekali, Bandar Ngurah Rai itu memang nggak jauh dari pantai, tapi kenapa kok mereka itu landasnya di laut, nggak di bandara? Saudara, kemungkinan sang pilot ini gagal fokusnya gagal ya kan? Karena kalau namanya pilot ya sama tim navigator itu kan mereka harus tepat ya kan, tepat mau mendarat di mana harus tepat. Kalau di bandara ada titiknya ya kan, kalau titiknya itu sedikit saja melenceng, Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya itu tadi mendarat di bibir pantai. Ya nggak ada korban saat itu ya, cuma hanya luka-luka seperti itu ya saudara ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita gagal fokusnya sedikit aja loh saudara ya, sedikit aja meleset, kita nggak sampai saudara ya. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Fokus, jangan sampai kita sedikit saja perkara-perkara di dunia ini kalau kelihatannya aduh nggak apa-apa lah sedikit-sedikit, kita mungkin menunda-nunda waktu kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hari-hari ini harus fokus kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga pada saat Dia datang didapati kita ini benar, kita orang-orang beriman. Kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap waspada. Prioritas kita, waktu kita habiskan untuk apa? Zaman sekarang orang zaman gadget, zaman HP. Ya, kalau nggak ada HP ya kita repot, ya kan? Tapi ingat, untuk apa HP yang kita gunakan? HP ini bukan iblis ya. Ada orang yang mengatakan iblis. HP ini bukan iblis. HP ini sarana, alat. Tetapi bisa menjadi alatnya iblis. Bisa juga menjadi alat Tuhan. Tergantung sama yang menggunakan. Kalau hati kita terarah fokusannya kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara akan lebih banyak melihat konten-konten rohani di dalam HP saudara daripada konten-konten yang lain. Memang ya, terlebih di YouTube, saya karena terbiasa di YouTube, ada infotainment, ada berita lucu-lucu dan sebagainya, menarik sekali saudara. Saingannya adalah firman Tuhan. Saya memperhatikan hari-hari ini, saya bikin video YouTube, yang nontonnya cuma berapa orang. Tapi coba kalau yang beritanya viral ya, baik itu yang lawakan, baik yang itu infotainment, baik itu yang berita-berita artis, waduh jutaan. Kenapa? Karena dunia ini sedang diarahkan, iblis sedang menggiring orang ke arah untuk manusia itu dibinasakan.
orang Kristen hidup di zaman ini, hidup di tengah gelombang badai seperti ini, saudara. Kemana arah hidup kita? Apakah kita mau sama seperti dunia ini? Kita mempersiapkan anak-anak kita, didik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Ini hari-hari ini ya banyak rencana di tahun ini, ya karena situasi seperti ini. Mari kita sama-sama dukung, kita sama-sama berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga pada saat Dia datang yang kedua kali, Dia mendapati kita tidak bercacat, tidak bercela, sama seperti Nuh dan keluarganya akhirnya diselamatkan. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan yang kita akan belajar. Menjadi kerinduan kita bersama. Kita ingin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab waktu yang lalu-lalu mungkin kita sia-siakan, waktu-waktu yang lalu mungkin kita anggap biasa. Tapi hari-hari ini kita harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mau menyia-nyiakan lagi waktu yang Tuhan beri bagi kita. Semua yang menyenangkan hati. Di sisa umur hidup ini
kebenaran-Mu biarlah menguatkan kami, meteraikan dalam hati pikiran kami untuk kami menjadi lebih baik, lebih indah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa surga, dalam situasi-situasi yang ada saat ini ya Tuhan Yesus, kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin ya Tuhan Yesus rendah hati membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan semakin indah. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami serahkan juga akan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau campur tangan pimpin ya Tuhan Yesus, baik yang saat ini bersama dengan kami Tuhan, baik rumah tangga, kekuatan, kesehatan, masa depan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dan baik yang saat tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang memberikan urapan juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah juga ya Tuhan Yesus, pemberitaan firman melalui YouTube sampai ke setiap hati Bapak Ibu Saudara kami yang lain, bahkan setiap orang yang mendengarkan, diberkati ya Tuhan Yesus oleh kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan lingkungan dimanapun kami berada. Engkau campur tangan pimpin ya Tuhan. Engkau yang mengurapi tetangga kanan kiri kami, supaya ya Tuhan Yesus kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada terhadap mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kami dalam kuasa-Mu, dari pimpinan pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal, dalam urapan-Mu dalam setiap program yang dicanangkan ya Tuhan bagi masa depan, bagi kemuliaan-Mu. Dan kami serahkan sinode gereja-gereja lain juga dalam kuasa-Mu. Tuhan campur tangan di dalam menjadi garam terang bagi dunia ini. Dan setiap umat-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan Kau campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hidurkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus. Kalau ada saudara kami yang sakit juga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat daerah, bahkan tingkat RT, bahkan TNI, Polri yang mengawal bangsa ini, Satgas, gugus tugas ya Tuhan, seluruh Indonesia Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan. Tuhan yang campur tangan akan keluarga, bahkan tugas mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ya Tuhan Yesus dan semua bangsa negara ini, dunia ini, umat-Mu seluruh dunia juga dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan yang menyertai. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu berada, baik dalam keluarga, diri maupun di lingkungan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.